Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Nah, sekarang kita akan belajar pada video kali ini lanjutan kebalikan dari materi yang kemarin. Kalau sebelumnya kita belajar tentang bagaimana menentukan sistem pertidaksamaan sehingga dapat kita tentukan apa DHP-nya, itu daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang kebalikannya, daerah himpunan penyelesaiannya diketahui bagaimana kita menentukan sistem pertidaksamaan. Materi ini sangat berguna sekali dalam perhitungan-perhitungan ekonomi. Ya, habis itu mungkin kita belajar bagaimana nilai maksimumnya, bagaimana supaya di suatu produksi itu mencapai harga penjualan yang maksimum gitu ya. Nah, ini misalnya, nah kita langsung aja pada materi berikut ini, yaitu menentukan sistem pertidaksamaan dari DHP yang diketahui. Nah, kebalikan dari yang kemarin ya nak ya. DHP itu daerah himpunan penyelesaian. Nah, ibu langsung aja pada contoh soalnya. Misalnya ya, ini DHP-nya ditentukan di gambar ini, ya. Ini gambar ibu, anggap aja bagus ya. Ini X, ini Y, kita sudah tahu. Dan misalnya di sini nilainya 2 satuan, ini misalnya 1 satuan, boleh juga ya 1 satuan. Nah, ini lagi, ini ada garis. Ini ada garis. Nah, itu dia ya. Garis ini 1 sejajar dengan sumbu E. Nah, dan ini juga garisnya sejajar sumbu Y. Ini melalui ini 2 ya, 2 satuan. Ini kita anggap 1 satuan. Nah, ini DHP-nya. Ini adalah DHP-nya. Daerah yang diarsir adalah DHP-nya. Bagaimana kita menentukan sistem pertidaksamaannya? Ya, bagaimana kita menentukannya? Kita sudah belajar sebelumnya ya. Kalau ini adalah bidang koordinat, sumbu X itu sendiri adalah sebuah garis, yaitu persamaan garis, yaitu garis Y sama dengan 0 ya. Dan sumbu Y ini adalah garis melalui 0, melalui O yang tegak lurus di sumbu X, dinamakan persamaan garisnya adalah garis X sama dengan 0 ya. X sama dengan 0. Jadi ini daerah yang diarsir. Kemudian daerah DHP ini dibatasi oleh berapa garis ini? Ada 4 garis. Ini garisnya, ini garisnya, ini lagi, ini lagi. Nah, jadi kita tentukan persamaan garis yang membatasi DHP itu. Nah, kalau di sini kita lihat ini garis X sama dengan 0. DHP-nya di sebelah kanan sumbu X. Ya, di sebelah kanan sumbu X. Maka pertidaksamaan yang pertama adalah E, karena dia kan di kanan yang diarsir, X besar sama 0. Ya, sana. Besar sama 0.
Dan yang kedua, apa sistem pertidaksamaan yang kita dapatkan? Ini sumbu Y, sumbu X. Garisnya adalah garis Y sama dengan 0. Garis ini membatasi ada yang di bawah sumbu X, di bawah garis Y sama dengan 0, dan ada yang di atas garis Y sama dengan 0. Jadi di sini yang diarsir adalah di atas garis Y sama dengan 0. Maka persamaannya, pertidaksamaannya X Y besar sama 0. Nah, ya. Dan yang ketiga, sistem pertidaksamaan yang ketiga, sini aja ditulis ya. Sistem pertidaksamaan yang ketiga ini lagi. Kalau ini adalah garis Y sama dengan 0 melalui titik 0, dan ini garis Y sama dengan berapa? Karena melalui 1, garis Y sama dengan 1. Nah, daerah yang diarsir di bawah garis Y sama dengan 1. Berarti himpunan sistem pertidaksamaannya adalah Y kecil sama 1. Oke? Dan yang keempat, ini yang membatasinya. Garis berapa ini? Coba logikanya pakai ya, nah. Garis apa ini? Tadi ini adalah yang segaris dengan sumbu Y, X sama dengan 0. Nah, kalau dia melalui 2, berarti garisnya garis X sama dengan 2. Sedangkan yang diarsir di kirinya, di kiri, ya, bukan di kanan, di kiri. Kalau ini di atas, ini di kirinya. Jadi X-nya kecil sama 2. Ya. X-nya kiri. Kecil sama 2. Sedangkan Y-nya di bawah. Y bawah kecil sama. Nah, inilah sistem pertidaksamaan yang didapatkan. Oke? Paham ya, Nak? Nah, berikutnya kalau ada gambar seperti ini lagi. Misalnya Ibu beri gambarnya seperti ini. Ya. Dan gambarnya seperti ini. Ini kita anggap 1, ini kita anggap 2, ya Nak? Ini kita anggap berapa ya? Boleh 1, boleh 2 juga, ini boleh, ya, boleh ya. Nah, ini deh HP-nya, di HP. Nah, apa? Tunjukkan sistem pertidaksamaan yang membentuk DHP ini. Nah, langkah pertama, kita tentukan berapa garis yang membatasinya. 1, 2, 3, 4. Nah, garis yang membatasi ini sumbu Y, ini sumbu X. Ini garis apa yang di kanannya? Apa namanya? Ah, ya, X besar sama 0. Yang kedua apa lagi? Di atas sumbu X adalah garis Y sama dengan 0. Sumbu X adalah garis Y sama dengan 0. Di atasnya Y besar sama 0. Dan yang ketiga, ini garisnya. Garis itu adalah melalui titik 1 dan 2 sumbu X. Jadi ini menentukan garisnya. Mungkin di SMP persamaan garis juga sudah diingat kembali bagaimana menentukan persamaan garisnya. X per 1 ditambah Y per 2 sama dengan 1. Kita kali silang. 2X tambah Y sama dengan 2. Sehingga 2X tambah Y sama dengan 2. Ini garisnya, Nak. Ya, garisnya 2X per 1. Ini garisnya yang kedua ya. Ini 2X tambah Y sama dengan 2. Nah, ini dia. Sedangkan yang diarsir di bawah, DHP-nya di bawah. Berarti yang di atasnya ini ya, Nak. Nah, maka pertidaksamaannya 2X tambah Y kecil sama 2. Nah, ini persamaannya. Dan yang keempat, ini lagi. Yang keempat,
Ayo per berapa X-nya nak? Ini lagi per 2 ditambah Y-nya per berapa nak? Y per 1 sama dengan 1. Kita kali silang X tambah 2Y sama dengan 2. Nah ini persamaan garisnya ini 2X tambah 2Y sama dengan 2. Ini persamaan garisnya X tambah 2Y sama dengan 2. Karena yang diarsir di bawah, maka sistemnya X tambah 2Y kecil sama 2. Nah, begitu ya. Jadi dapat kita 4 sistem pertidaksamaan ini yang merupakan sistem berkaitan semuanya. Jadi inilah daerah DHP-nya. Nanti DHP ini akan kita tentukan pula nilai maksimumnya, di mana dia mencapai nilai maksimum untuk pelajaran berikutnya ya. Bisa aja misalnya kita harus tentukan titik-titik ini. Ini ada berapa titik yang menentukan ini daerah DHP ini? 10, ini 00, ini 0,1, dan ini berapa? Titik potong kedua garis ini. Titik potong kedua garis 2E tambah Y sama dengan 2, dan berpotongan dengan X tambah 2Y sama dengan 2. Nah, kita eliminasi ini 2X, ini kita kali ya nak, berarti 2X tambah Y sama dengan 2, 2X tambah 4Y sama dengan 4. Kita eliminasi, kita kurang ke atas, 3Y sama dengan 2, Y-nya dapat 2/3. Nah, X-nya juga dapat nanti masukkan ke sini, X tambah 2Y sama dengan 2. X tambah 2Y, Y-nya dapat 4/3 sama dengan 2. X-nya sama dengan 2 kurang 4/3. Sama dengan X-nya di 2 kurang 4/3. Jadi ini 6/3 dapat 2/3. Jadi koordinat titik ini adalah 2/3, 2/3. Nah, nanti akan kita tentukan berapa titik maksimum atau nilai maksimumnya. Habis ini kita akan belajar lagi dengan soal cerita yang aplikasinya tentang sistem pertidaksamaan. Nah, hingga itulah tentangnya ya. Ibu berikan latihan lagi, mudah-mudahan kalian paham. Soalnya, tentukan sistem pertidaksamaan dari DHP yang diarsir. Ya, misalnya ibu kasih soal 1, umpamanya ibu kasih soal seperti ini aja. Ini 0, ini anggap 4, ini 2, dan ada garisnya seperti ini umpamanya 2. Nah, ini DHP nak ya. Apa sistem pertidaksamaannya? Dan yang kedua, gambar yang keduanya, umpamanya ibu beri soal seperti ini. Apa lagi ya? Ini misalnya ini 2, ini 3, ada lagi seperti ini. Nah, ini umpamanya anggaplah 1, ini umpamanya 1 juga, ini 1, ibu anggap 1 aja enak ya. Nah, ini daerahnya. Apa sistem pertidaksamaannya? Ini DHP. Oke? Nah, cukup 2 latihan itu ya. Mudah-mudahan kalian bisa.
Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa hendaknya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya buat latihannya dengan mandiri ya nak ya. Kalau nggak ngerti boleh tanya lewat WA, boleh tanya dengan kolom komentar ya nak ya. Jangan lupa subscribe ya, biar kalian belajarnya secara kontinu dengan Ibu. Assalamualaikum. Jenny? Masih tarik gambar.